Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa'usi nafsi awalan wa iyyakum thaniya bitaqwallahi فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر طلبة العلم rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali saya mengajak untuk kita banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas apa yang dibukakan buat kita di kehidupan dunia ini dari kebaikan-kebaikan hidup. Setelah Allah Azza wa Jalla menutupi semua hajat kita, Allah membukakan subhanahu wa ta'ala jalur-jalur kebaikan, membuka selebar-lebarnya di dalam hidup. Tentunya bagi siapa yang telah mendapatkan hal ini, dia harus menjadi terbanyak berterima kasih kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kedua kalinya kita bersalawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di samping perintah dari Allah Azza wa Jalla dan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat, juga tentu mengingatkan kepada kita perjuangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat membawa kebaikan, jalan-jalan kebaikan, petunjuk-petunjuk hidup dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai beliau harus menghadapi berbagai bentuk rintangan, ujian-ujian. Beliau harus menghadapi banyak hal yang menyakitkan di dalam hidup. Tikaman-tikaman hidup. Namun beliau bawa itu semua dan beliau pikul. Tentu pertama kali mendapatkan ridhanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih kita untuk kemudian menyambut, menerima, mengkaji dan mendalami segala apa yang telah beliau titipkan buat umatnya, apa yang beliau telah sampaikan secara sempurna buat umatnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala membukakan kita pintu dan jalan untuk menyambut itu semua. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan untuk terus berada pada bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai akhir hayat. Barakallahu fikum. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyara talabatil ilm rahimani wa rahimakumullah. Di saat Allah Tabaraka wa Ta'ala menentukan hidup hamba-hambanya ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah membagi menjadi dua bagian.
tidak ada yang ketiganya. Sehingga siapapun yang masuk dalam satu bagian, dia akan menjadi orang yang paling berbahagia. Dan bila dimasukkan ke dalam bagian yang kedua, maka dia akan menjadi orang yang paling celaka. Di saat Allah Azza wa Jalla membentuk penciptaan manusia, kemudian menjadi janin, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus dan mengirim malaikat untuk meniupkan ruh, kemudian mencatat dan menulis. Di antara yang ditulis dan dicatat adalah syaqiyun aw sa'id. Dia menjadi orang yang celaka atau menjadi orang yang berbahagia. Sudah ditulis oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala siapa yang akan menjadi celaka dan siapa yang akan menjadi bahagia. Namun ini adalah sebuah rahasia di dalam hidup. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Catatan-catatan hidup seperti ini tentunya dengan tidak kita ketahui, Allah Azza wa Jalla menitipkan sesuatu yang dengannya kita akan mengenali jati diri kita, di mana kita berada. Walaupun kita tidak punya keputusan apakah menjadi orang yang paling berbahagia atau paling celaka. Namun Allah Azza wa Jalla telah menitipkan sesuatu di dalam hidup untuk kemudian kita mengerti dan mengenali jati diri kita sendiri. Apakah kita berada di dalam kebahagiaan untuk kemudian berharap dengan kita menempuh jalan kebahagiaan yang dititipkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala menjadi sebuah ketentuan yang abadi di dalam hidup, ujungnya menjadi orang yang paling berbahagia. Apakah titipan itu? Inilah dia syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu agama. Barakallahu fikum. Maka siapapun yang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam ilmu agamanya, Allah berikan taufik padanya untuk dia belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk dia mengkaji, lalu kemudian dia mengamalkan di dalam hidup. Maka inilah dia ciri orang yang berada di dalam kebahagiaan hidup. Walaupun mungkin berbagai macam dan bentuk ujian dan cobaan yang dia harus derita dan hadapi di saat dia berada di dalam jalur ilmu agama ini. Tapi dia adalah orang yang paling berbahagia. Dia adalah orang yang paling beruntung di dalam hidup. Karena dia telah berjalan pada sesuatu atau pada jalur dan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan di dunianya dan kebahagiaan untuk akhiratnya kelak. Satu catatan yang sangat penting di dalam hidup, di saat kita mengetahui bahwa ternyata sudah menjadi suratan hidup yang kita tidak mengenali, tidak mengilmui, tidak mengetahuinya. Ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Siapa dia? Kita tidak mengetahuinya.
Maka di saat Allah Azza wa Jalla memanggil, memberikan kemudahan, membukakan jalan bagi seseorang untuk kemudian berada di dalam ilmu agamanya, berada di dalam ilmu agamanya. Inilah dia, orang yang paling berbahagia di dalam hidup. Orang yang paling terbaik hidupnya dia. Orang yang paling lurus hidupnya dia. Orang yang akan bisa meraih janji-janji Allah Azza wa Jalla. Yang baik, yang bagus, yang terhormat, yang tinggi, yang agung dan mulia di muka bumi ini. Sampai kemudian semua yang terkait dengan kehidupan akhirat yang menyenangkan, yang membahagiakan untuknya. Barakallahu fikum. Namun ternyata perjalanan orang yang terbaik ini, perjalanan orang yang paling berbahagia ini, perjalanan orang yang paling beruntung ini, dia harus berhadapan dengan orang-orang yang dipilih celaka oleh Allah Azza wa Jalla. Dia harus berhadapan, mau tidak mau, dia harus berhadapan barakallahu fikum dalam perjalanan hidupnya ini bersama orang yang celaka, lalu menginginkan kecelakaan sebagaimana diri mereka barakallahu fikum. Dengan berbagai cara dan metode yang menggiurkan. Langkah-langkah yang benar-benar memikat perasaan, memikat hati, memikat jiwa, memikat syahwat. Akan ditempuh langkah-langkahnya. Agar orang yang berada dalam jalur kebahagiaan, orang yang berada dalam jalur keberuntungan ini, agar keluar. Agar keluar barakallahu fikum. Agar jangan dia berjalan di atas kebahagiaan itu tersebut. Jangan dia berjalan di atas keberuntungan tersebut. Yang celaka hidupnya itu akan berupaya untuk mencari teman. Maka oleh karena itu, sebuah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan meniti jalan kebahagiaan yang telah dipilihkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah berikan kita teman-teman yang baik. Allah memilihkan buat kita teman-teman yang soleh. Pertama, kedua orang tua yang soleh. Kedua, guru-guru, ustadzah-ustadzah kita yang solehin. Kemudian, saudara-saudara kita yang menginginkan kebaikan dalam hidup. Semuanya ini adalah sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena kebahagiaan jalan yang kita tempuh harus ditopang dengan ini semua. Disebabkan karena adanya orang-orang yang berada dalam kecelakaan ini tidak menginginkan kita bahagia di dunia ini. Barakallahu fikum. Keberadaan teman-teman yang soleh inilah yang akan menjadi pembantu dan penolong di dalam hidup. Kedua orang tua kita yang soleh, guru dan ustadzah-ustadzah kita yang soleh, saudara-saudara kita yang soleh, semuanya ini akan menjadi penopang di dalam hidup. Maka oleh karena itu kita harus menganggap keberadaan ustadz-ustadz kita, keberadaan al-ab dan al-um yang soleh, ini harus barakallahu fikum dijaga sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang besar. Apalagi kalau kita mau menyadari, mengetahui teman-teman kita yang sebaya,
Terlalu banyak yang sudah hancur hidupnya. Tidak berarti barakallahu fikum. Mungkin maaf-maaf saja, ya ada yang masuk keluar penjara, ada yang sudah habis hidupnya karena narkoba, sudah tidak bisa lagi berfikir barakallahu fikum. Menyaksikan hal itu, maka tentu ini akan mengundang kita, memanggil kita untuk bersemangat meniti apa yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hidup ini. Menjadikan kita bersabar sesaat. Berapa sih umurnya dunia ini? Berapa umurnya kehidupan di dunia ini? Semuanya akan berakhir total. Akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan kehidupan yang abadi di sisinya. Barakallahu fikum. Apa artinya ini semua? Artinya bahwa sabarkan dirimu, wahai para penuntut ilmu. Engkau sedang mengumpulkan sesuatu yang paling mahal di dalam hidup. Yang tidak akan bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kalau mungkin orang menganggap emas atau permata apa saja yang paling, maka apa yang Allah titipkan buat engkau ilmu agama lebih dari itu semua. Jangan ditukar. Jangan dibarter. Jangan diganti. Jangan menoleh yang lain. Bahwa engkau berada di dalam usaha yang terbaik, usaha yang paling tinggi, usaha yang paling mahal di dalam hidup. Semuanya ini adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dia yang memilih. Dia yang berhak untuk memberikan. Dia yang punya kehendak dan kemauan untuk menitipkan. Maka jagalah titipan Allah Azza wa Jalla ini. Jagalah pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Inilah sesungguhnya yang dimaksud oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Engkau tidak akan menemukan manusia yang terbaik mengisi kolong bumi langit ini, atau yang mengisi kehidupan di dunia ini, yang pernah berkarya terbaik di dalam hidup dunia ini, kecuali orang-orang yang berilmu tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada Anda jumpai, temukan orang yang mengukir terbaik kehidupan di dunia ini, buat dirinya dan buat orang lain. Buat dirinya dan buat makhluk yang lain. Buat dirinya dan buat langit dan bumi. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk berjalan bersama ilmu agamanya. Pertahankan. Jaga baik-baik. Lindungi baik-baik. Pertahankan pilihan Allah Azza wa Jalla. Engkau adalah orang yang paling mahal di dalam hidup. Wahai para penuntut ilmu. Wahai orang yang berjalan di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah paling mahal di dalam hidup ini. Walaupun engkau tidak punya jabatan. Walaupun engkau tidak punya ijazah. Walaupun engkau tidak punya titel, walaupun engkau bukan orang kaya, walaupun engkau orang fakir, miskin, engkau adalah orang yang paling mahal di dalam hidup. Jaga pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan terus bersemangat belajar dan mengkaji ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala.
kemudian berupaya untuk bisa mengamalkannya di dalam hidup. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala terus menganugerahkan keberkahannya kepada kita sampai kita bertemu dan berjumpa dengannya. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.